Ya baik, pemirsa kita lanjutkan. Mbak Dina, menurut Anda kalau Pak Sukamta tadi yakin bahwa Indonesia bisa memiliki peran lewat channel-channel yang tergabung Indonesia di dalam itu gitu. Tapi tadi Pak Dian udah mengatakan, oh mohon maaf ini pandangan yang berbeda karena nggak ada leverage yang bisa ditawarkan oleh Indonesia. Tanggapan Mbak Dina sendiri seperti apa? Bahwa bisakah ada peran yang diambil oleh Indonesia di situasi yang mungkin titik terang perdamaiannya masih jauh gitu? Jadi saya ambil dari angle, tadi kan Bapak di sisi tawar-menawarnya ya, negosiasinya ya. Kita coba lihat dari sisi teknisnya lah. Kalau kita bicara Timur Tengah, ini teater besar. Jadi saya bilang teater karena itu ada pemain yang masing-masing punya peran yang sebenarnya perannya nggak pernah satu dimensi, itu pasti beberapa dimensi. Jadi ada negara, tapi juga ada pemain-pemain swasta yang ibaratnya kalau mereka bisnisnya itu bukan cuma senjata, tapi juga sumber daya alam yang notabene harganya sangat mahal dan sangat dicari gitu loh. Yeah. Jadi jangan kita membayangkan teater seperti itu sama seperti teater biasa gitu ya. Ini di peta dunia aja Timur Tengah itu benar-benar di pusat, di tengah-tengah gitu ya. Dan kita tahu Selat Hormuz misalnya itu bukan main-main. Kenapa sampai itu jadi satu titik yang krusial gitu ya? Krusial dibicarakan banyak orang gitu ya. Jadi nggak mungkin apa yang ada di media massa itu akan menjadi perhatian utama dari para politisi yang benar-benar tahu lah mafhum situasinya di sana. Jadi Indonesia boleh bilang apapun, saya kira perlu apa ya, tahulah ya politik luar negeri itu penting untuk tampil gitu, kita punya peranan, tapi kita nggak bisa romantisme dan kita juga harus tahu mekanisme negara-negara Timur Tengah itu dalam berhubungan satu sama lain seperti apa. Kita tahu misalnya udah gaul di OIC, udah gaul di GCC misalnya Gulf Cooperation Country, negara-negara teluk, kemarin udah kita ajak ke ASEAN. Udah tahu dong harusnya kesulitan kita kalau mau ngomong sampai konkret itu apa dengan negara-negara teluk. Jadi kita nggak bisa cuma narasi, nggak bisa cuma retorik. Jadi kita harus benar-benar jalan belakangnya itu harus kita kuasai. Intelijen kita jalan, which is kalau di Kemlu Direktorat Timur Tengah bukan yang menjadi utama sebenarnya. Kalau saya lihat ini kan aneh ya, kalau Timur Tengah memang kita signifikan, Palestina menjadi yang paling kuat. Mohon maaf ya, di kementerian kita bahkan nggak ada yang secara spesifik rutin memantau situasi di Palestina. Kemudian dalam situasi sekarang apakah kita punya divisi yang benar-benar memantau situasi yang makin panas di teater Timur Tengah? Enggak juga. Jadi di level teknis menurut saya itu dulu deh dikonkretin dulu, baru kita bicara yang lain-lain. Saya kasih contoh nyata boleh nggak sedikit aja? Di Kemlu itu memang rancu ya. Masalah Iran itu ditangani oleh Direktorat Timur Tengah atau mana? Di sebagian besar negara yang namanya Timur Tengah itu mulai dari Maroko sana sampai ke Iran. Kalau Afghanistan, Pakistan itu masuk Asia Tengah. Tapi di kita, Iran itu masuk Asia Tengah. Jadi itu saja sudah kita mau menangani masalah apa? Iran, oh Asia Tengah. Loh, kok Asia Tengah? Padahal di sini terkaitnya sama Timur Tengah gitu loh. Ya, yang menguasai Asia Tengah nggak nyambung gitu loh sama masalah yang dihadapi Iran dalam konteks kawasan regional Timur Tengah gitu loh. Kalau kemudian Selat Hormuz yang tadi kita bilang bahwa itu krusial gitu dan Iran mengatakan akan menutup itu gitu. Apakah itu bluffingnya Iran atau benar-benar bisa dilakukan oleh Iran? Mengingat bahwa mungkin sekitar 1/5 jalur distribusi minyak ada melewati Selat Hormuz itu. Kalau kita bilang masing-masing akan menggunakan weaponnya dia ya, weapon itu kartunya gitu, kartu trufnya masing-masing. Bukan mustahil, karena lagi-lagi kuncinya itu ada di tangannya si Israel sama Amerika. Kalau dia makin belligerent, makin aneh-aneh gitu ya, makin ngawur gitu dalam menuduh dan lain-lain, bukan mustahil Iran akan, karena dia udah benar-benar tersudut. Dan ini Iran nekat juga nih ya, bisa nekat juga gitu. Karena dia sejak ditinggalkan oleh Trump jilid 1, udah bikin JCPOA kan, udah bikin kesepakatan P5 tanda tangan sepakat bahwa udah ya boleh ya, dan memang di Iran nggak ada yang mengancam dan lain-lain. Kan tiba-tiba si Trump tanpa alasan apapun bye gitu ya, saya bye-bye gitu. Nah sekarang tiba-tiba dia pikir bisa langsung otomatis lah deal berdua doang balik lagi gitu kan. Sementara negara-negara Eropa masih, sekarang kalau kita lihat reaksinya Eropa, saya juga masih mikir-mikir nih, ini kok arahnya semakin menyudutkan Iran.
Kemudian saya ngobrol sama teman-teman dari Amerika yang kubunya itu Demokrat, mereka juga menyudutkan Iran. Berarti siapa yang mau mengerti posisinya Iran? Jadi Iran bisa dong menggunakan segala macam cara yang dia punya untuk menunjukkan bahwa pihak yang menyudutkan dia itu yang akan sangat rugi karena sebenarnya posisi ketergantungan antar negara itu sekarang sudah sangat kuat. Jadi kalau mau ambil semena-mena jalan yang sifatnya unilateral, justru akan habis. Oh, nanti dulu gitu. Kalau melihat karakter dari Iran gitu, Pak, terutama ketika situasi perang, apakah Pak Dian juga setuju sama Mbak Dina ketika dikatakan bahwa ini kayaknya mereka nggak punya pilihan tersudut dan akan menggunakan senjata apapun, minimal untuk memenangkan perang ini dan menghabisi Israel? Saya sepakat sekali. Karena Iran dalam kaitan menghadapi Amerika yang tidak mungkin ditaklukkan dari segi apapun, Iran kalah, senjata, segala kemampuannya. Jalan terakhir harus dipakai. Nah, jalan terakhir itu adalah yang paling gampang menutup Selat Hormuz. Yang tadi ada yang bilang 20%, ada yang bilang 25%. Itu lebarnya paling dekat itu cuma 30 km kok. Itu senjata biasa pun bisa mengancam itu. Apalagi ya perang skala yang seperti ini. Perang tahun 73 Yom Kippur di Israel yang jauh dari mana-mana. Bisa mempengaruhi harga minyak sampai dari $3 sampai $12. Nah sekarang yang perangnya di tempat itu gitu loh, di tempat minyaknya. Apa tidak riskan kalau? Dan Iran selama ini sudah tidak boleh mengekspor disanksi walaupun secara di pasar gelap mereka mampu menjualnya, tapi artinya itulah senjata dia. Suka atau tidak suka sebagian besar negara dunia, walaupun sekarang udah teknologi katanya energi terbarukan, migas tetap akan menjadi bahan utama berapa puluh tahun ke depan. Dan kartu itu dipegang Iran sangat baik hari ini. Dan itu juga yang kalau kaitin lagi tadi dengan posisi Indonesia ya, harus dipikirin sebenarnya Indonesia tuh punya jalan keluar apa ketika itu benar-benar ditutup. Walaupun cuma berapa hari ya Pak ya, seandainya pun nggak usah jangka panjang lah, berapa hari ditutup, itu udah efeknya pasti luar biasa, harga minyak akan melonjak jauh dari asumsi APBN kita. Itu dululah apa yang mau dikerjakan oleh DPR dan oleh Presiden. Nah betul, itu pertanyaan yang nyambung ke Pak Sukamta. Apa yang kemudian bisa diawasi lebih jauh, didorong oleh DPR Pak, ketika kemudian ternyata Selat Hormuz benar ditutup, bahkan estimasinya sekarang sudah beredar bahwa ini angkanya bisa sampai 120 sampai 130 per barel. Ini akan jelas mempengaruhi APBN Indonesia. Ekonomi Indonesia juga menjadi pertaruhan. Ya, yang saya sampaikan itu harapan masyarakat Indonesia pada pemerintah sebetulnya. Kita berharap pemerintah ini doing something right, something correct. Nah, dalam konteks diplomasi memang keterbatasan diplomasi kita di masa lalu udah diuraikan tadi. Kita berharap memang ada pembenahan dan sekaligus ini tantangan yang sangat luar biasa dan nyata gitu loh di bidang diplomasi. Peluang ditutupnya Selat Hormuz ini juga perlu diantisipasi. Jadi kita kalau yang sekarang bisa dilakukan secara konkret karena konfliknya memang jauh dari kita, ya pertama pasti penyelamatan WNI, ya WNI yang ada di Iran, WNI yang masih di wilayah Palestina yang diduduki Israel atau di kawasan yang terdampak yang sangat dekat dengan wilayah konflik seperti Kuwait, UAE, Qatar dan seterusnya, mungkin harus ada persiapan untuk evakuasi. Yang berikutnya tentu kalau in case Selat Hormuz betul-betul ditutup, tentu Indonesia akan sangat terpengaruh karena kita punya impor minyak maupun gas dari Qatar dan Saudi. Itu kebanyakan lewat jalur Selat Hormuz ini. Nah, kalau ini ditutup pasti ya kita terdampak sangat kuat. Dan belum lagi soal kenaikan harga minyak yang boleh jadi bisa melampaui $100. Nah, tentu ini perlu diantisipasi oleh pemerintah kita. Dan harapan kita di anggaran 2025 ini kan masih panjang nih Pak, masih bulan Juli, masih separuh tahun. Nah, masih panjang, mudah-mudahan kalau ini terjadi pasti akan terjadi kenaikan defisit, terjadi kenaikan inflasi dan peluangnya ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu ini
menuntut satu langkah-langkah cerdas dari pemerintah untuk melakukan antisipasi jauh-jauh hari. Tidak perlu nunggu Selat Hormuz betul-betul ditutup, ya, karena kalau ditutup baru mau antisipasi pasti kita akan terlambat. Oke, baik. Apakah ada jalur alternatif di luar Selat Hormuz untuk minimal menjaga ketahanan energi kita? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.